Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Seminggu sudah berlalu. Kita pasti punya banyak cerita buat Tuhan. Cerita yang up, cerita yang down. Cerita terima kasih Tuhan, tetapi juga cerita tentang kegagalan kita. Dan saat ini, apapun cerita kita, Allah Bapa kita sedang melihat kita, sedang menatap kita di dalam kebaktian ini. Liturgi di dalam kebaktian adalah sebuah refleksi kehidupan kita, di mana kita memuji Tuhan, mengaku dosa, bersyukur, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, bahwa yang di hadapan kita adalah Allah Bapa. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 28. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Yang perempuan, pujilah Tuhan segala kuasa adanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung adanya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? yang laki-laki, Pujilah Tuhan yang bijak membuat tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertutup. Hatimu tak berulang kali renggang, oleh sayap-Nya berlindung. bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, bait keempat. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau teguhkan.
Kristus Yesus, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dalam Kristus menjadi Raja dan bertahta atas dunia dan seluruh ciptaannya. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Dalam kalender liturgi, minggu ini kita peringati sebagai Minggu Kristus Raja. Secara liturgis, Minggu Kristus Raja menjadi penutup atau puncak dari tahun liturgi. Sepanjang tahun liturgi, kita diajak masuk dalam peziarahan iman yang berujung pada pengakuan bahwa Kristus adalah Raja yang akan datang kembali kelak dalam kuasa dan kemuliaannya. Konsep raja yang sering diusung dunia ini berbeda dengan konsep raja yang dibawa oleh Yesus. Raja dalam dunia adalah orang nomor satu dalam lingkungannya, dan semua orang harus menghormati dan melayaninya. Banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi seorang raja. Untuk mewujudkan mimpi menjadi orang nomor satu ini, banyak orang bisa mengorbankan apa saja dan berapapun banyaknya. Bahkan lebih mengerikan lagi, karena tidak jarang orang juga bisa mengorbankan siapa saja asal ia dapat menjadi raja. Raja menurut Yesus berbeda sama sekali. Bagi Yesus, seorang raja tidak mencari kemuliaan, tetapi rela untuk menjadi hamba. Oleh karena itu, kerajaan Yesus adalah kerajaan kebenaran yang berisi kasih, pelayanan, dan kerendahan hati. Dia nobatkanlah. Bersama-sama. Dia nobatkanlah pengasih abadi di dalam darah lukanya, kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Yang perempuan, Dia nobatkanlah
laki-laki. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang Maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku sebagai kawanan domba gembalaanmu. Kami masih sering tidak mengikuti panggilanmu. Sebagai umatmu, kami seringkali melanggar kehendakmu sebagai Raja kami. Nikmatnya dosa telah membelenggu kami dan membuat kami tidak berdaya untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami masih tidak peduli terhadap sesama kami. Kami menganggap anugerah dan berkat Tuhan adalah untuk diri kami sendiri saja. Padahal Engkau telah mengajar kami untuk memperhatikan dan mengasihi sesama, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, ampuni dan baharulilah hidup kami, sehingga kami dapat senantiasa memuliakan-Mu dalam hidup kami dan berkarya bagi sesama. Amin. Datanglah ya sumber rahmat. Cari akan daku, domba final yang sesat.
Setiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu, inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 berkata, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Yang berkuat. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, ambil pulang yang sesat. Tuhan Yesus,
sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kehendak-Mu kami cari, ya Allah. Oleh karena perjalanan hidup kami yang kami tempuh tidaklah mudah. Oleh karena itu bimbinglah kami dan tuntunlah kami, supaya pengakuan kami sama seperti gaya hidup kami, menjadi apa yang boleh kami wartakan dan kami saksikan, agar banyak orang juga dapat berjumpa dengan Kristus Raja melalui kehidupan kami anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami merendahkan diri supaya kiranya Roh Allah yang kudus akan memenuhi kami, mengajar kami, memberikan kekuatan, hikmat dan pengertian bagi setiap kami, supaya sungguh kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan itu sendiri, tapi kami sungguh dapat menjadi pelaku kebenaran firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk menyambut akan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Amin. Pembacaan Kitab Daniel pasal ke-7 ayat 9 dan 10 dilanjut ayat 13 dan 14. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberinya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan.
adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Sungguh dunia telah tegak, tak sedikit pun kan bergoyang. Dari dulu tahtamu tegak, kau telah ada sejak kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Sungai telah mengangkat suaranya, bunyi hempasannya pun dahsyat. Suara ombak pun sangat hebat, namun lebih hebat Kau Tuhan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan peraturan-Mu teguh, bait-Mu penuh kekudusan. Untuk sepanjang masa ya Tuhan, karena Kaulah Raja semesta. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Pembacaan Kitab Wahyu ayat 1 4-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Yohanes 18 ayat 33 hingga ayat 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan,
supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ya. Puji Tuhan, saya bersyukur jikalau boleh ditugaskan dari Sinode Gereja Kristus, boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Salam dari saudara-saudari yang terkasih dari Jemaat Gereja Kristus Cibinong bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya kita boleh memiliki sukacita dan damai serta sejahtera daripada Tuhan senantiasa bagi tinggal untuk kita sekalian, sekalipun mungkin kita berbeda jauh satu dengan yang lainnya. Amin ya Bapak Ibu. Salamnya diterima, dikembalikan kembali. Puji Tuhan. Ya, kata orang tua, kalau tak kenal maka tak sayang. Lebih ini lagi anak zaman sekarang berkata bahwa tidak cukup sampai di situ. Bahwa kalau tak kenal, tak sayang, kalau tak sayang, maka tidak didengar. Saya rindu dikenal oleh Bapak Ibu, saya rindu juga untuk mengenal Bapak Ibu. Jikalau Tuhan Yesus saja mengajar kita bahwa yang membenci kita, yang menganiaya kita saja harus kita kasihi dan kita doakan mereka. Apalagi kita sebagai saudara seiman, maka saya percaya saya pun akan dikasihi oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin ya Bapak Ibu. Ya, nama saya menurut pemberian ayah saya, Kemi Verlina Ekasentia Noya. Seringkali di Gereja Kristus Cibinong dan Sinode Gereja Kristus nama saya selalu disingkat Kemi F. Noya saja. Baru hari ini saya melihat nama saya Kemi F. Ekasentia Noya. Jadi terima kasih. Karena seringkali ketika nama saya hanya disebutkan Kemi F. Noya, kemanapun saya pergi saya akan ditanya, punya hubungan apa dengan yang bawa acara Kick Andy? Ya, karena nama tengah dan nama akhir marga sama. Saya berasal dari Ambon, Bapak Ibu ada? Ya, sudah tahu pasti kelihatan dari wajahnya hitam manis kan ya Bapak Ibu? Ya, saya anak kedua dari 8 bersaudara. Ya, keluarga sangat besar Bapak Ibu. Ya, ketika saya datang menerima penugasan untuk menuju ke tempat ini GKI Kafling Polri, saya berpikir begitu, iya, oh mungkin gerejanya ada di seputar asrama begitu, ada di tengah-tengah lokasi para polisi begitu. Dalam hati saya, oh nggak apa-apa lah, karena kebetulan saya anak polisi Bapak Ibu. Tapi ternyata begitu masuk kompleks perumahan, kok bukan ya polisi ya? Karena kayaknya rada-rada sulit diterima gitu kalau polisi punya rumah mewah seperti ini. Tapi Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya saya bersyukur dengan anugerah panggilan Tuhan bagi saya. Jikalau pada saat ini juga Tuhan memberikan satu jabatan bonus bagi saya. Sekarang saya juga menjabat sebagai seorang bupati Bujang Palatiga. I'm single and very happy. Ya, bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi saya untuk tetap boleh melayani Tuhan walaupun nanti ke depannya seperti apa walahu alam.
Ya, menurut saudara-saudara kita yang muslim. Tapi saya sungguh bersyukur dapat berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pada pagi hari ini. Saya rasa perkenalan kita tidak cukup panjang karena kita harus bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Itu topik utama kita pada hari ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama memasuki masa perenungan kita, jejak kita untuk sebentar nanti kita akan memasuki masa raya Advent. Mahkota adalah tanda dari otoritas dan kerajaan. Mahkota adalah tanda dari otoritas dan kerajaan. Charles Magne, atau biasa yang kita kenal, kita sebut Karl yang Agung, seorang raja besar Eropa di abad ke-8. Dia mengenakan mahkota bersegi 8, dan setiap sisinya Bapak Ibu saudara-saudariku berpelakat emas, namanya juga mahkota, bertatahkan berlian, batu safir, dan juga mutiara yang tidak sedikit. Di sisi yang lain, Richard, Raja Inggris yang dikenal sebagai Raja si hati singa, yang terkenal oleh karena ia begitu gagah berani, memiliki mahkota yang sangat berat, sehingga diperlukan 2 orang bangsawan untuk mendampingi dia pada waktu dia mengenakan mahkotanya, bahkan untuk pada waktu dia berdiri. Lain daripada itu juga Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu juga Ratu Elizabeth memakai mahkota yang bernilai lebih dari 20 juta dolar. Gak usah dihitung ke rupiah, kelamaan nanti kita. Dan demikian juga Raja Edward II, seorang Raja Inggris yang terkenal bukan oleh karena kepemimpinannya, bukan oleh karena kebijaksanaannya, tetapi justru sebaliknya oleh karena gaya hidupnya yang rendah. Sebagai seorang bangsawan, dia justru memiliki 9 mahkota. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, di antara deretan raja dan mahkotanya, kita tahu bersama sekalian ada satu pribadi yang kita akui sebagai raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Jika demikian Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalau Yesus adalah raja di atas segala raja, maka pastinya mahkotanya akan jauh lebih agung. Mahkotanya akan jauh lebih indah. Mahkotanya akan jauh lebih unik dibandingkan dengan semua mahkota yang tadi saya sebutkan dari deretan para raja dan ratu. Tetapi sayangnya yang kita tahu Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mahkota Yesus hanyalah sebuah ranting berduri yang dianyam untuk diletakkan di kepalanya. Sungguh sangat jauh berbeda dengan deretan mahkota para raja tadi. Jauh dari keagungan, jauh dari keindahan, malah dihinakan dan juga direndahkan. Lalu pertanyaannya bagi kita sekalian, bagaimana bisa ia menjadi raja di atas segala raja dengan penampilan mahkotanya yang demikian? Bagaimana bisa Yesus menerima pengakuan itu? Maka disinilah Bapak Ibu saudara-saudariku, Minggu Kristus Raja memperhadapkan kita pada arti pengakuan itu di dalam langkah hidup kita sepanjang 1 tahun ini. Bahkan ketika kita akan memasuki juga rangkaian liturgi gerejawi yang baru nanti yang akan dimulai dengan Advent, jikalau Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Kristus Raja, ini adalah puncak liturgi kita. Seberapa dalam pengakuan itu sungguh membuat hati kita, jiwa kita bergetar. Seberapa dalam, seberapa jauh pengakuan itu mengubah dan mengarahkan kita sesuai dengan pengakuan tersebut. Apa yang kita baca di dalam kitab Injil tadi, tatkala Yesus diperhadapkan di hadapan Pilatus, dia menyadari bahwa satu saja ucapan keluar dari mulutnya tentang siapa dirinya, maka hukuman mati
jelas akan diterimanya, karena dia akan dianggap sebagai musuh kaisar. Bahkan sekalipun ketika Yesus tidak mengungkapkan tentang siapa dirinya, ia akan tetap menjalani hukuman mati oleh karena kebencian yang begitu hebat ditujukan kepada dirinya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Demikianlah yang diungkapkan oleh Pilatus. Maka dengan bijak sebagaimana apa yang boleh kita baca dari pemberitaan Injil tadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yesus justru membalikkan pertanyaan itu bagi Pilatus. Apakah itu keluar dari hatimu ataukah adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Maka demikianlah, Yesus sungguh mengetahui Pilatus telah banyak mendengar tentang dirinya. Tetapi sejauh mana Pilatus meresponi tentang apa yang dia dengar mengenai diri Yesus? Dan apa yang kita baca di dalam Injil tadi di dalam ayat yang ke-35, jawaban Pilatus membuktikan bahwa imam-imam kepala adalah informan, adalah dalang tentang Yesus yang sering kali dia dengar beritanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata tidak sampai di situ. Yesus menyentuh Pilatus. Tidak sampai di situ Yesus bertanya, apakah itu keluar dari hatimu ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Yesus justru lebih jauh menyentuh dia. Sampai pada akhirnya Yesus menyatakan, kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Maka inilah kebenarannya. Bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh Pilatus ataupun tuduhan orang-orang Yahudi dan orang banyak pada waktu itu. Tapi Yesus hendak menyatakan bahwa dia memiliki suatu kerajaan yang jauh berbeda menurut pikiran banyak orang. Bahwa seorang raja haruslah berpakaian indah, duduk di atas tahta, memiliki mahkota dan kerajaan. Bahwa seorang raja harus dilayani oleh begitu banyak bahkan ribuan hamba pelayan dan yang seterusnya. Tetapi sebaliknya, Yesus justru menunjukkan dia melayani, bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Yesus tidak overacting, Bapak Ibu, saudara-saudariku, untuk menuntut sebuah pengakuan bahwa dia adalah raja. Yesus tidak overacting. Hal yang patut untuk kita renungkan pertama-tama pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahwa sekalian kita pada hari ini diperhadapkan dengan hal yang serupa di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Apakah pengakuan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita, ataukah orang lain yang mengatakan kepada kita tentang dirinya? Jujur saja Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahkan ini pun beranjak dari pengalaman pribadi saya secara khususnya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahkan mungkin sering kali kita sering memasang wajah overacting itu untuk menyatakan ataupun sebaliknya untuk kita mendapatkan sebuah pengakuan. Hanya penampilan kita saja, tetapi bukan dari hati kita. Banyak kali kita sudah mendengar tentang Yesus, bahkan mungkin sampai khatam, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tetapi sering kali itu tidak mengubah perilaku ataupun juga gaya hidup kita. Beberapa bulan yang lalu ketika saya memimpin sebuah kebaktian keluarga, ada salah seorang anggota jemaat di akhir ibadah bertanya kepada saya demikian, Ibu Pendeta, manakah yang salah? Saya memiliki 2 orang bos, bersaudara, kakak beradik, kandung. Yang satu begitu menunjukkan kasih yang luar biasa. Insentif waktu lembur kami betul-betul dia hitung. Tetapi cuman tidak sampai di situ saja berhenti.
Ketika dia melihat kerja keras untuk saya secara pribadi, ini kata anggota jemaat saya, dia bahkan memberikan juga tip yang lebih ketika melihat kerja keras kami. Tetapi di sisi yang lain, kakaknya begitu pelitnya minta ampun. Mau memberikan lembur aja dia hitung-hitungan, bahkan selalu dibayar kurang dari yang seharusnya kami terima. Galak lagi, bukan cuman pelit pisan gitu kata orang Sunda mah. Ya. Ini mah galaknya minta ampun. Iya. Benar-benar pengen berhenti kalau punya bos yang sedemikian. Lalu saya bertanya, yang salahnya kalau begitu di mana? Masalahnya begini Ibu Pendeta, yang baik itu agamanya Buddha. Sementara yang bos saya itu justru Kristen. Jadi bagaimana? Iya. Kita kan anak Tuhan, iya. Saya pengen marah, pengen komplain sama itu bos. Masa bos nggak tahu tentang prinsip ajaran kasih? Ya, tapi daripada nanti saya boro-boro dibayar lemburnya, kalau saya langsung diberhentiin gimana? Gitu. Manakah yang salah? Bapak Ibu, saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memasang wajah overacting ketika di gereja, dalam pelayanan, dalam hari-hari khusus, kita begitu terlihat sangat-sangat rohani. Tapi di luar gereja, di luar bukan pelayanan, di tempat yang lain, kita akan terlihat sangat rohana. Jauh, berbeda sekali. Dan itu yang saya katakan Bapak Ibu. Jauh sebelum saya bertobat, saya sangat membenci orang Kristen. Saya tidak tahu, saya lahir dari keluarga Kristen Bapak Ibu, bahkan sangat ketat. Opa saya TNI, Brimob, Tentara 1. Papa saya polisi, jadi dididik dengan disiplin yang luar biasa tinggi. Hari Minggu kudu harus wajib ke gereja. Ogah kata saya, gak mau opa. Iya, saya dibesarkan oleh opa saya. Jadi saya itu ke gereja hanya nanti pada waktu mau ujian, mau ulangan, baru saya ke gereja. Kalau enggak nanti pas napas, Natal dan Paskah, baru saya pergi. Itu pun kalau sudah dijewer kuping saya dulu. Bapak Ibu, kesukaan saya ketika melihat orang pergi ke gereja pada waktu musim hujan. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya keluar dari rumah, saya berdiri cari lokasi di mana di situ ada becek. Orang lewat, karena rumah saya paling belakang, jadi begitu lewat mau ke depan pintu gerbang asrama, begitu ngelewatin dulu rumah saya. Kebetulan di tengahnya itu lapangan besar. Nah disitulah tahta saya, kerajaan saya di situ Bapak Ibu. Mau pergi ke gereja, saya tunggu mereka di situ. Begitu mereka lewat, saya cipratin itu becek ke bajunya. Ya. Saya kalau mengingat itu, Tuhan ampuni saya jauh lebih berdosa mungkin daripada Rasul Paulus. Saya tidak tahu mengapa saya tumbuh menjadi anak Tuhan yang sedemikian begitu memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Maka pada waktu SMA kelas 1, salah satu guru di sekolah berkata kepada saya waktu itu sementara dilakukan pembinaan rohani selama liburan. Saya jahil di kelas. Hari itu saya tidak tahu, mungkin itu adalah rencana Tuhan. Teman-teman saya membuat saya duduk paling depan. Paling depan saya merasa tidak betah. Selalu saya berbalik ke belakang, entah kertaslah saya buang, pokoknya saya jahil di dalam kelas. Sampai akhirnya guru itu masuk dan dia melihat perilaku saya di kelas. Dia akhirnya berkata, "Kemi, bertobatlah." Kalimat itu Bapak Ibu mengganggu saya sampai 3 tahun ke depan lulus SMA. Bertobatlah. Saya merasa sangat terganggu dengan kalimat itu. Baru SMA lulus, saya bertobat, saya ikut katekisasi untuk CD Bapak Ibu. Baru dari situ saya berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dengan proses yang panjang Bapak Ibu. Proses yang sangat panjang untuk sampai pada pertobatan tersebut. Tapi bukankah kita mengaku kita anak Tuhan, seringkali gaya hidup kita yang kita tunjukkan kepada orang lain manis di depan, dan yang buruk kita simpan di belakang.
Padahal Kristus Raja mau kita menunjukkan apa adanya kita. Bukan supaya kita mendapatkan pengakuan dari orang lain, tapi seharusnya kita menunjukkan gaya hidup sebagai seorang anak Raja. Tutur kata, sikap, dan perilaku kita. Maka demikianlah Bapak Ibu, adakah Kristus sungguh menjadi Raja di hidup kita ketika kita merenungkan perjalanan kehidupan kita sehari-hari? Overacting ataukah apa adanya kita di hadapan Tuhan? Hal yang kedua, pada akhirnya ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, jadi engkau adalah Raja. Demikianlah kesimpulan Pilatus atas pernyataan Yesus tentang kerajaannya. Walaupun mungkin sulit dicerna oleh Pilatus tentang kerajaan yang dimaksud oleh Yesus, tetapi disinilah Yesus mempertegasnya. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Ayat yang ke-37. Hal yang kedua untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa arti kebenaran itu buat kita? Apa arti kebenaran itu buat kita? Seringkali ujaran kebencian, olok-olokan, tuduhan membuat kita tidak mampu untuk bertahan, apalagi untuk mau menyuarakan kebenaran tentang Yesus. Pengakuan itu, kebenaran itu hanya kita suarakan pada waktu kita berada di dalam zona aman, pada waktu kita berada di tengah-tengah zona nyaman kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita diperhadapkan di luar box, di luar zona tersebut, maka cenderung bagi kita untuk tidak mau menyatakan pengakuan kebenaran itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang begitu lega. Saya teringat Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada sebuah drama Korea. Saya tidak tahu Bapak Ibu tahu apa tidak. Ada sebuah drama Korea yang mengangkat kisah seorang bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi di bumi. Ini mirip cerita apa ya? Jakatarup ya, kalau nggak salah, yang bidadari turun terus ya selendangnya diambil. Nah, ada drama Korea yang begini juga Bapak Ibu, sementara lagi putar sekarang. Iya, lalu akhirnya betul selendangnya ini diambil. Akhirnya bidadari ini menikah dengan manusia, seorang laki-laki penebang kayu. Suaminya pada akhirnya meninggal, dan ia menantikan reinkarnasi suaminya ini selama 699 tahun. Ya, waktu yang tidak sedikit. Pada akhirnya dia berjumpa dengan reinkarnasi suaminya ini yang sekarang adalah seorang dosen, tetapi tidak mengingat tentang dirinya. Namanya juga ia sekian lama dia lahir kembali, begitu kan? Kemudian bidadari ini di depan semua orang dia terlihat hanya seperti seorang nenek tua. Tetapi di depan reinkarnasi suaminya dan juga beberapa orang pengikutnya, dia terlihat sebagai wanita muda yang sangat-sangat cantik. Profesinya selama di dunia adalah sebagai seorang penjual kopi. Dia berjualan di sekitar area kampus itu pada akhirnya Bapak Ibu. Lalu kemudian oleh karena dia berkata kepada semua mahasiswa bahwa ia adalah seorang bidadari, para mahasiswa ini menertawakan dirinya Bapak Ibu. Mereka mengolok-olok dirinya, mereka mengejek-ejek dia, tapi di belakangnya mereka menganggap dia adalah nenek tua yang lucu dan mungkin sedikit gila, tidak waras. Kok bisa nenek tua begitu? Ia mengatakan bahwa dia adalah bidadari. Lalu kemudian oleh karena reinkarnasi suaminya ini melihat para mahasiswa mengolok-olok dia di belakangnya dia, kalau di depannya dia mereka justru memuji-muji dia. Mengapa? Supaya mereka dapat kopi gratis. Ya, itulah yang terjadi. Oleh karena belas kasihan, lalu dia berkata kepada bidadari ini, kepada istrinya tersebut yang sama sekali tidak dia ketahui, dia kenal, dia ingat. Dia berkata bahwa, berhentilah kamu mengatakan dirimu bidadari. Katakan bahwa semua yang pernah engkau katakan sebelumnya itu adalah bohong. Karena itu adalah perintah suaminya, maka pada akhirnya dia melakukannya seperti yang diminta oleh reinkarnasi suaminya tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kena karma, hukum dari kayangan. Oleh karena menyangkal diri, maka dia sakit luar biasa. Oleh karena dia menyangkal dirinya,
oleh karena olok-olokan, oleh karena ejekan-ejekan yang dia terima di belakangnya. Yesus berbeda sekali. Meski dituduh orang banyak, diolok, bahkan ditolak, Yesus tidak ragu tentang dirinya bahkan di hadapan Pilatus. Meskipun lahir di tempat yang sangat sederhana dan tidak layak, hidup melayani seperti seorang hamba, memakai mahkota duri, menanggung hina, siksa, dan mati di salib dengan tulisan di atasnya, "Inilah Raja orang Yahudi." Bagi Yesus, dia harus menyatakan kebenaran karena untuk itulah dia lahir. Maka dari situlah dia harus menyatakannya karena untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Yesus sama sekali tidak lari ataupun melepaskan misi kerajaannya hanya oleh karena terbuai oleh berbagai macam godaan, apalagi oleh karena olok-olok dan kebencian. Demikian juga ditegaskan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kebenaran inilah yang membuktikan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi sampai di sini Bapak Ibu, seberapa jauh kebenaran itu sungguh mengubah kehidupan kita. Karena seringkali kita tidak siap untuk mengikuti Yesus oleh karena ejekan dan olokan sesama, oleh karena iman kita kepada dia. Terlalu berat dihina, terlalu berat diejek, terlalu berat ditolak, terlalu berat ditertawakan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, waktu saya berapa jam lagi? Sebentar lagi. Saya sambil melihat jam Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, di komsel kecil remaja, salah satu kelompok kecil yang saya pimpin, ada salah satu adik remaja yang berkata demikian, "Kak Kemi, kalau saya punya banyak uang, rasa-rasanya saya pengen keluar dari sekolah saya." Mengapa demikian? Enggak tahan. Mengapa tidak tahan? Setiap kali saya harus mendengar nyanyian, "Yesus mati di salib, pakai cancut, banyak kutu," dan yang seterusnya, kata-kata yang mengejek tentang Yesus Kristus. Dan setiap hari bully tersebut yang dia terima, kebetulan dia seorang diri Kristen di kelas. Ternyata Bapak Ibu bukan cuma di sekolah itu saja. Kami di Cibinong ada beberapa sekolah dan sekolah negeri terkenal dengan bully terhadap Kristen itu luar biasa berat, khusus bagi di Jawa Barat. Dan setiap hari dia mengatakan, "Saya sudah tidak tahan dengan ejekan, olokan tersebut." Lalu saya bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan ketika mendengar itu?" "Ya hanya cuek aja. Kadang-kadang saya pergi ke toilet sekolah, saya menangis di sana. Ketika saya keluar, teman-teman saya melihat saya menangis, semakin lebih lagi mereka mengejek saya. Tujuannya adalah supaya saya tidak ada di sekolah ini." Saya lalu akhirnya berkata kepada dia begini, "Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, besok ketika kamu pergi ke sekolah dan ketika kamu dinyanyikan lagu yang sama, Yesus mati di salib, enggak hanya pakai cancut, banyak kutu dan lain sebagainya, kamu balas begini. Kamu rangkul temanmu itu, lalu kamu bertanya begini, bro atau sis, biasalah anak Cibinong remaja begitu Bapak Ibu. Gue kasih tahu dah kebenaran nih. Gue kasih tahu yang benar buat lu nih. Bilang ke dia, benar yang lu nyanyiin. Yesus saya, Tuhan saya mati di salib. Benar dia cuman pakai kain, nutupin. Lu boleh bilang cancut apa itu juga, enggak apa-apa dah. Tapi sekarang bilang ke dia, biarpun Yesusku mati pakai cancut di salib, tapi dia beri gua mahkota bro. Lu kagak. Kalau dia masih diam, selanjutnya bilang kepada dirinya, karena dia mati di salib, gua punya salib. Lu kagak. Tetapi pada akhirnya, maka demikian kamu selanjutnya, saya punya jaminan, lu kagak. Dia jadi hina buat lu ama buat gua juga. Jadi jangan songong lu. Sorry dengan bahasa sederhana yang seperti demikian. Hanya dengan tujuan untuk memotivasi dia, memberikan semangat buat dia.
Dan betul Bapak Ibu, saya berpikir dia akan menyampaikan mungkin dengan cara, dengan kata yang berbeda. Justru dia menyampaikan dengan apa cara kata saya mengajar dia begitu, dia sampaikan begitu. Minggu berikutnya dia sampai, Kak Kemi, saya sampaikan kepada teman saya, lu pengen dengar yang benar kagak? Iya. Lu habis nyanyiin kan Tuhan gua mati pakai cancut. Benar, dia mati pakai cancut. Dia banyak kutu, terserah apa kata lu deh. Tapi gua mau bilang nih, dia mati disalib, gua punya mahkota. Lu kagak. Gue punya jaminan, lu kagak. Dia heran, Kak Kemi. Ya, terus kamu bilang apa? Ya selanjutnya saya bilang lagi kepada dia, jadi jangan songong lu. Ya, Yesus mati disalib buat lu sama buat gua. Jadi nggak usah songong lu, jangan sombong. Iya, sejak hari itu dia nggak pernah nyanyiin lagi, Kak Kemi. Puji Tuhan, iya kata saya. Maka demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku, sejauh mana kita bersaksi tentang Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Bahkan ketika kita diejek, kita diolok, kita dihina. Saya mengalami peristiwa kerusuhan Ambon Bapak Ibu yang luar biasa. Ketika melihat orang pakai ini, puji Tuhan ini jubah hitam nih, untung bukan jubah putih. Karena saya punya ketakutan kalau melihat orang memakai jubah putih. Pada waktu itu buat kami, orangnya itu apa? Pada waktu terjadi kerusuhan itu, orang itu berderet luar biasa, ratusan Bapak Ibu dengan jubah putih, memakai ikat kepala putih. Itu berdiri depan kompleks sambil berteriak. Dan kami yang Kristen pakai kain berang. Orang Ambon itu bilang kain merah, di kepala itu kain berang. Itu dua-duanya adap-adapan Bapak Ibu. Yang kain putih ikat kepala putih dengan yang ikat kepala merah. Tombak benar-benar kayak perang zaman dulu Bapak Ibu. Panah dan lain sebagainya itu adapan. Dan luar biasa. Bunyi lonceng gereja itu kalau di sini itu bunyi tanda ibadah kan. Kalau di Ambon pada waktu itu bunyi lonceng gereja itu artinya lari, kabur, naik ke gunung, sembunyikan diri dan yang seterusnya. Saya belajar dari situ. Nah dari situlah pertobatan saya dan panggilan saya secara pribadi di hadapan Tuhan. Justru dari tengah-tengah bunyi senapan. Justru dari tengah-tengah ledakan bom. Justru dari tengah-tengah ketika orang berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya harus berdiri mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan butuh waktu 4 tahun bagi saya untuk berkata ini saya Tuhan siap untuk menerima panggilan. Karena tadi saya ingat perilaku gaya hidup saya yang benci saudara seiman dengan gaya demikian Bapak Ibu. Jangan saya Tuhan, kakak saya saja. Karena kakak saya yang dipersiapkan oleh ayah saya untuk menjadi pendeta. Saya enggak, bukan saya Tuhan, kakak saya saja. Saya merasa malu luar biasa. Tapi ketika justru dari tengah-tengah situasi keadaan yang demikian Tuhan panggil, beranikah saya untuk tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Maka ketika sampai di kota Cibinong, baru di situ saya berkata, ini saya Tuhan, siap dipakai oleh Tuhan. Diejek, dihina, diolok, sekalipun parang itu apa namanya ya? Pedang-pedangan, golok di sini bilang orang Ambon bilang parang Bapak Ibu di depan mata. Apakah buat kamu Yesus tetap Tuhan? Yesus tetap Tuhan. Sejauh mana kebenaran itu mengubah kita dan membawa kita pada hidup yang sungguh mempermuliakan Dia. Dan pada akhirnya yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudariku, puji Tuhan. Udah mau selesai ini pendeta ngomong. Jarang-jarang soalnya kita ketemu kan Bapak Ibu. Iya. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menggumuli, masih begitu banyak orang oleh karena dunia, godaan dunia, jabatan, karir bagus, supaya bisa diterima masyarakat, terkenal dan diakui, maka pengakuannya akan Yesus berubah menjadi kalimat syahadat. Tapi mari sampai di sini. Karena Kristus adalah Raja, maka kita anak-anaknya disebut sebagai anak Raja. Tetapi bukan berarti kita menjadi sombong dan takabur anak raja. Bukan berarti kita menjadi sombong dan takabur Bapak Ibu, lalu tidak tahu aturan,
tidak tahu diri. Yesus, Raja kita, memberi contoh bahkan di hadapan Pilatus. Dia tetap menunjukkan kerendahan hati. Dia tidak menuntut ataupun memaksa. Yesus tetap rendah hati. Seringkali kita ngotot untuk menuntut hak kita. Pada akhirnya kita lupa bahwa kita diutus di dalam dunia ini adalah untuk menyampaikan warta kebenaran tentang Dia, Raja di atas segala raja. Dan kita tahu demikian pembacaan Daniel ataupun Wahyu tadi mempertegaskan bagi kita, kelak nanti Dia akan datang pada kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Semua tutur kata, perbuatan, sikap hidup kita akan diperhadapkan di hadapannya, hakim yang adil. Siapkah kita untuk berhadapan dengan hakim yang adil itu pada waktu Dia datang kali yang kedua nanti untuk menjemput kita? Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh terus mengarahkan hidup kita. Kiranya ini juga dapat mengubah keberadaan seluruh kehidupan kita masing-masing. Siapkah kita menjadikan Dia sebagai Raja di dalam hidup kita, berkuasa penuh, berdaulat penuh, memerintah, mengarahkan tiap kehidupan kita? Oleh karena itu, mari dengarkanlah Dia, taatilah Dia, dan ikutilah Dia dengan penuh sukacita sampai pada akhirnya. Amin. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kami yang seringkali memperhadapkan kami kepada begitu banyak pilihan, Tuhan menuntun tiap langkah kami. Tuhan mengarahkan hidup kami, supaya kami berada tetap di dalam kebenaran-Mu, dan mengikuti apa yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya untuk seumur hidup kami, sisa hidup kami ke depan, kami tidak ragu ataupun kami menjadi malu untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, berdaulat berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkaulah Juru Selamat kami satu-satunya. Kami bersyukur bahwa dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini, ya Allah,
Engkau kembali memperdengarkan suara-Mu lewat firman-Mu ketika kami merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kiranya kami boleh diteguhkan, iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau, ya Yesus Tuhan, semakin dikokohkan. Kami kembali dibaharui, sehingga di dalam aktivitas dan tugas langkah kami selanjutnya, kami sungguh dapat memperkenankan hati Tuhan, dan seluruh hidup kami dapat menjadi garam dan terang-Mu untuk boleh menjadi pewarta, pemberita kebenaran, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan bukan mempermalukan nama Kristus. Terima kasih ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, bahkan dalam perenungan kami selanjutnya. Kiranya firman-Mu terus berbicara bagi kami. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, demikian ketika kami ada di hadapan Engkau, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk datang dan kami boleh meminta di hadapan Engkau. Terima kasih untuk setiap tantangan, pergumulan hidup yang kami jalani Tuhan, baik dalam keluarga, pekerjaan. Kami percaya justru dari tengah-tengah pergumulan itulah kami melihat bahwa Engkau memerintah dalam hidup kami. Engkau menunjukkan bahwa Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya, sebagai gembala yang baik, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami untuk memikul dan menanggung beban pergumulan kami. Bahkan dengan tuntunan-Mu Tuhan, Engkau juga akan memberikan jalan keluar bagi kami. Hamba berdoa bagi mereka yang sementara mencari pasangan hidup. Mereka yang mungkin bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, masalah ekonomi, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kiranya hanya bersama-sama dengan Tuhan, seluruh umat-Mu boleh sungguh berjalan dan terus memandang serta bersandar kepada Tuhan sendiri. Maka mereka dapat memperoleh kekuatan yang baru, dan segala sesuatunya akan Tuhan buat indah pada waktunya. Di balik setiap jerih lelah karya mereka, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa dan menyerahkan juga kiranya umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, seluruh kehidupan mereka senantiasa boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan di mana saja Tuhan menempatkan mereka. Kami adalah anak-anak raja, tetapi bukan berarti kami hidup dengan semena-mena. Bukan berarti kami hidup menuruti kehendak diri kami sendiri. Engkau mengajar kepada kami bagaimana hidup bersahaja, bagaimana hidup dalam perbedaan dengan kerendahan hati. Oleh karena itu perlengkapi kami ya Tuhan, supaya sungguh seluruh hidup kami meneladani Engkau ya Raja hidup kami, dan hidup kami menjadi berkat, memberi buah yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan bagi banyak orang. Demikian juga saudara-saudari kami, sungguh para orang tua kami yang lanjut usia, mereka yang lemah tubuh, Tuhan akan memulihkan mereka lewat makanan, minuman, pengobatan, dan tangan-tangan yang penuh kasih merawat mendampingi mereka. Sehingga hanya dengan berkat Tuhan sajalah mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Hamba berdoa dan menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini bersama juga dengan hamba Tuhan, rekan-rekan penatua, mereka para komisi, aktivis pelayanan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Sehati sepikir mereka boleh bergandengan tangan bekerja sama. Mereka boleh melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Karena itu Tuhan memimpin setiap program pelayanan yang sementara dipersiapkan. Dan demikian juga untuk memasuki tahun pelayanan yang baru, Tuhan juga akan mengarahkan, Tuhan menuntun, sehingga kami melakukan kehendak Allah. Dan sungguh apa yang kami kerjakan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga masing-masing mereka sehingga boleh saling memberikan dukungan, saling memotivasi, agar kiranya gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi saluran berkat, sumber kesaksian bagi banyak orang, bagi lingkungan masyarakat sekitar. Kami teringat bagi saudara-saudari kami Tuhan, mereka yang mengalami gempa,
tsunami di Palu, Sigi, Donggala, bahkan sampai hari ini gempa-gempa masih terus terjadi di daerah Mamasa dan sekitarnya, bencana-bencana alam di tempat yang lainnya. Allah yang adalah pencipta alam semesta, pemilik kehidupan ini, Tuhan kiranya akan menghibur saudara-saudari kami yang mengalami akan bencana alam tersebut. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka. Setiap bantuan yang dikumpulkan untuk disalurkan kepada mereka kiranya boleh tepat sampai kepada mereka seturut dengan kebutuhan mereka. Dan sungguh itu akan menolong mereka untuk menata kehidupan mereka ke depan. Oleh karena itu kami sungguh menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan kiranya boleh memberkati masalah ekonomi, politik, keamanan, bahkan juga pemberantasan korupsi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Allah kiranya akan memperlengkapi presiden, wakil, lembaga pemerintahan, kabinet yang ada, pusat sampai daerah, bahkan pelosok sekalipun. Mari pimpin mereka, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka mengerjakan kehendak Allah. Kami rindu Indonesia boleh hidup di dalam damai dan sejahtera. Karena itu ya Allah Bapa di surga, jadikan kami umat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah isu-isu masalah intoleransi, kami sungguh dapat mengembangkan sikap sebagaimana yang Yesus telah nyatakan. Sekalipun diejek, ditolak, dihina, Engkau menunjukkan bahwa Engkau adalah pribadi, Raja yang berkuasa, Raja yang tetap melayani. Dengan kerendahan hati Engkau menyatakan kebenaran kerajaan Allah. Kiranya kami juga akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan di tahun 2019 nanti akan ada pemilihan presiden, wakil presiden, bahkan juga dengan pemerintahan legislatif. Tuhan kiranya campur tangan agar juga pada akhirnya isu-isu panas di sekitar politik yang sungguh berpengaruh, kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya kami menyambut pesta demokrasi itu dengan damai, dengan penuh toleransi satu dengan yang lainnya. Kami rindu pada akhirnya Indonesia memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Jikalau pada pagi hari ini umat-Mu datang dengan doa mereka secara pribadi di hadapan Tuhan, Allah yang menyelidiki hati dan pikiran kami, dengar, sambut, jadilah menurut kehendak Tuhan. Kerjasama yang begitu baik antara Sinode Gereja Kristus dan juga Sinode GKI wilayah Jabar kiranya juga boleh terus berjalan dengan baik, sehingga sekalipun kami boleh berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi Kristus akan tetap kami nyatakan di dalam panggilan tugas kami bersama-sama, sehingga seluruh gereja Tuhan bersatu hati, nama Yesus semakin ditinggikan dan dipermuliakan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat membawa doa syafaat kami di hadapan Engkau. Kami sadar, kami akui bahwa doa ini jauh daripada sempurna, tetapi inilah kami ya Tuhan. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami sekalian bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan
bebaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 hingga 31 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Jemaat, mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Dan kita mengingat bahwa Tuhan adalah Raja kita yang memelihara kehidupan kita. Mari puji Raja Sorga. Puji
membawa persembahan kita di dalam doa. Kami memuji Engkau Tuhan, sumber kasih dan berkat sejati dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan, mulai dari kami bangun pagi hingga pada saat ini, dan sepanjang hari yang sudah kami lalui di pekan-pekan lalu ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, dan pada saat ini kami juga memberikan bagian dari yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami kembalikan lagi dalam bentuk persembahan materi ini. Meskipun nilai tidak seberapa Tuhan dibandingkan dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, tapi kami memberikannya dengan segenap hati kami. Dan biarlah Tuhan persembahan ini juga boleh dikelola dengan baik, untuk setiap orang boleh merasakan perpanjangan kasih tangan Tuhan melalui kami dan melalui apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kamu membawa persembahan kami, diri kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Raja dan Bapa dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kristus Raja atas semesta. Mari kita terus berjalan dalam kebenaran dan terus melayani sesama manusia. Kami siap berjalan dalam kebenaran dan senantiasa melayani sesama. hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah.
Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, terimalah akan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.